Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rinuswardi, NIM 194404128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi daring, kelebihan dan kekurangan komunikasi daring, serta contoh dari komunikasi daring. Jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama yaitu komunikasi sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer atau handphone sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, atau real time. Contoh dari komunikasi sinkron yaitu text chat. Komunikasi teks ini yaitu kita mengirim pesan teks kepada orang lain yang sedang daring atau sedang dalam jaringan. Kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks juga, demikian seterusnya. Contoh selanjutnya yang terjadi yaitu video chat atau yang sering kita sebut dengan video call. Video call biasanya dilakukan melalui perangkat komputer atau HP, di mana kita sedang FaceTime dengan satu orang atau lebih pada satu aplikasi. Jenis komunikasi daring yang kedua yaitu jenis komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron ini adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contohnya, email, membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Selanjutnya, kedua yaitu kelebihan komunikasi daring. Yang pertama itu interaksi sosial. Komunikasi daring memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan berbagai bentuk komunikasi daring yang kini tersedia. Yang kedua yaitu menggali kreativitas. Komunikasi daring dapat menggali kreativitas, misalnya orang yang senang menulis dapat menciptakan blog dan mengeksplorasi bakat menulis yang dimiliki. Yang ketiga yaitu membentuk komunitas. Melalui komunikasi daring, kita dapat bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Yang keempat yaitu terdokumentasi. Komunikasi daring yang kita lakukan dengan teman kampus atau teman dari satu komunitas dapat disimpan atau dilihat kembali. Yang kelima yaitu fleksibel. Salah satu fungsi komunikasi daring adalah tetap terhubung dengan orang lain, kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yang kelebihan yang terakhir yaitu tidak terbatas. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain secara daring, maka kita tidak dapat memprediksi kemana arah diskusi selanjutnya. Selanjutnya yaitu kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi dilakukan secara tertulis atau berdasarkan teks. Dalam artian bahwa kita harus mengetik sebagian besar percakapan atau apa yang ingin kita bicarakan atau ingin kita katakan. Yang kedua yaitu tidak adanya komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi daring, kita tidak dapat melihat atau menunjukkan komunikasi nonverbal sebagaimana yang selalu kita lakukan dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga yaitu impersonal. Komunikasi daring tidak memungkinkan penggunanya untuk melihat satu sama lain atau berbicara secara tatap muka. Yang keempat yaitu tidak ada kontak fisik. Dalam komunikasi daring tidak terjadinya kontak fisik, sebagaimana halnya dalam komunikasi yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya, kekurangan yang terakhir yaitu harus memiliki jaringan internet yang stabil. Dalam artian, kalau jaringan internet yang tidak stabil, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.